selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Hei, lihat. Itu para tetua agung. Siapakah dua orang bertopeng yang bersama mereka? Orang-orang di sana dengan cepat menyadari kehadiran mereka, karena para tetua agung adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dan berkuasa di sana. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Aku juga tidak. Mereka pasti sangat penting jika mereka dibimbing oleh para tetua agung. Sementara para murid di sana mencoba menebak identitas kedua orang bertopeng itu, para tetua agung memandu Yuan dan Meishu berkeliling Taman Giok. Ini adalah aula pelatihan. Mereka pertama-tama berhenti di depan sebuah bangunan besar dan menjelaskan. Disinilah para murid diberi ceramah dan diajari cara menggunakan senjata mereka dan berlatih. Dengan kata lain, disinilah mereka diajari cara bertarung. Meskipun kami sebenarnya tidak menggunakan pengalaman tempur kami di dunia luar, kami sering berlatih tanding satu sama lain agar kami tidak tak berdaya ketika perlu bertarung. Tempat ini juga merupakan salah satu tempat terpadat di seluruh Taman Giok karena fungsinya. Para tetua agung kemudian membawa Yuan dan Meishu masuk ke dalam bangunan bertingkat banyak. Ding! Lantai pertama dan kedua diperuntukkan bagi para murid yang ingin mempelajari ilmu pedang. Senior Wang berkata sambil membuka pintu menuju gimnasium luas, tempat ratusan murid terlihat berlatih teknik pedang mereka. Pedang adalah senjata paling populer di kalangan kultivator, karena kemudahan penggunaannya dan daya hancurnya. Itulah mengapa kami memiliki dua lantai khusus yang didedikasikan untuk pedang. Yuan menggunakan indera ilahinya untuk mengamati beberapa murid tersebut berlatih teknik pedang mereka. Lalu dia memperhatikan sesuatu, bahwa pedang mereka diselimuti oleh lapisan tipis energi spiritual. Mereka menggunakan teknik pedang. Apakah teknik-teknik ini dari cultivation online atau sesuatu dari keluarga kalian? Yuan memutuskan untuk menanyakan hal itu kepada mereka. Teknik pedang ini berasal dari keluarga Wu, karena itu adalah keahlian mereka, kata sesepuh Wang. Jadi begitu. Jika Anda ingin mempelajari teknik ini, Anda bisa bergabung dengan kelompok kami, dan kami akan membiarkan Anda mempelajari teknik sebanyak yang Anda inginkan, dan kami memiliki lebih dari 20 teknik berbeda secara gabungan, katanya sambil tersenyum. Saya akan mempertimbangkannya, katanya. Beberapa saat kemudian, mereka melewatkan lantai 2 karena sama dengan lantai 1, dan langsung menuju lantai 3. Lantai ini diperuntukkan bagi para murid yang ingin mempelajari tombak dan senjata berujung panjang. Pada dasarnya, senjata jarak dekat untuk pertarungan jarak dekat. Keluarga Shi dan keluarga Shi bertanggung jawab atas lantai ini, karena keduanya ahli dalam senjata jarak jauh. Yuan diam-diam mengamati para murid berlatih senjata asing ini selama beberapa menit ke depan, karena dia hanya pernah melawan sedikit lawan yang menggunakan tombak dan senjata berujung panjang. Pertarungan terkenal yang pernah dia alami dengan senjata jarak jauh adalah di dalam kota naga kuno, ketika dia harus melawan banyak ahli. 10 menit kemudian, mereka pergi ke lantai 4. Lantai ini didedikasikan untuk panahan. Ini adalah senjata unik dan kurang dihargai di dunia kultivasi. Dan di dunia modern kita, panahan biasanya digunakan sebagai olahraga. Busur ya? Sekarang kau menyebutnya. Aku rasa aku belum pernah melihat pengguna busur di dalam cultivation online. Menurutmu mengapa mereka begitu diremehkan? Tanya Yuan padanya. Nah, pertama-tama, kamu harus memisah saat menggunakan busur. Dan orang-orang lebih suka menggunakan sesuatu yang lebih praktis seperti pedang karena kamu hanya perlu mengayunkannya. Kedua, kamu membutuhkan lebih banyak keterampilan dan pelatihan untuk menguasai busur secara penuh. Ketiga, di dunia kultivasi, di mana kebanyakan orang bertarung jarak dekat, kamu tidak akan bisa menggunakan busur secara efisien andai kata kamu menjauhkan diri dari lawan, yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada lebih banyak alasan mengapa orang tidak menggunakan busur, tetapi ini adalah alasan utamanya. Namun meskipun senjata ini diremehkan, bukan berarti senjata ini lemah. Setelah kamu meluangkan waktu untuk menguasai busur dan cara bertarung dengannya, busur bisa menjadi senjata yang tak terkalahkan. Dan akan menjadi lebih ampuh lagi jika kamu memiliki rekan yang dapat melindungimu saat bertarung di belakang. Busur bisa dengan cepat menjadi pengganggu dan tak tersentuh dalam situasi yang tepat dan di tangan yang tepat. Meishu diam-diam mendengarkan senior Wang berbicara tentang busur. Meskipun awalnya dia berniat menggunakan tangan kosong di cultivation online, dia mulai berpikir untuk menggunakan busur, karena ini akan memungkinkannya untuk mendukung Yuan dari belakang tanpa menghalanginya.
Dan dengan Yuan di depannya, dia yakin bahwa tidak ada siapapun yang akan bisa mendekatinya, sementara dia menyerang lawan-lawannya dari jarak jauh. Namun ada satu masalah, yaitu dia tidak memiliki pengalaman menggunakan busur. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman dengan senjata api, dia sama sekali tidak berpengalaman dalam hal memanah. Suara senar yang bergetar terus bergema di ruangan saat hampir 100 murid berlatih keterampilan membidik target mereka. Beberapa menit kemudian, mereka menuju ke lantai 5. Lantai 5 dan 6 adalah dua lantai terakhir di menara ini, dan keduanya dikhususkan untuk kultivasi karena lantai bawah biasanya paling berisik. Murid erit dan kami para tetua biasanya berlatih di Gua Ansian, di mana energi spiritualnya jauh lebih padat. Ada Gua Ansian di dunia ini. Yuan benar-benar terkejut mendengar hal ini. "Apakah kamu ingin melihatnya nanti?" tanya senior Wang kepadanya dengan kilat dalam matanya. Dia tahu bahwa hal ini berpotensi meyakinkannya untuk bergabung dengan faksi mereka. Tentu saja, dia mengangguk. "Cepat. Jika begitu, mari kita menuju area latihan tanding. Letaknya di jalan menuju Gua Ansian," kata senior Wang, dan mereka segera meninggalkan bangunan itu. Setelah meninggalkan area pelatihan, para tetua agung membawa Yuan dan Meshu ke area sparring, yang berupa lapangan terbuka dengan beberapa arena yang tersedia, dan bahkan ada area untuk penonton. Ketika mereka tiba di area latihan tanding, mereka dapat melihat beberapa murid saling berlatih tanding di atas panggung, tetapi semuanya bertarung tanpa senjata apapun. Sebagian besar murid datang ke sini untuk pelatihan dan mencari pengalaman, tetapi juga sangat umum bagi murid yang memiliki keluhan untuk datang ke sini, untuk melepaskan stres mereka atau sekedar untuk menyelesaikan masalah. Meskipun terkadang mereka bertindak di luar kendali, pembunuhan atau cedera serius yang dapat melumpuhkan orang lain tidak diperbolehkan. Atau mereka akan dilumpuhkan dan dipaksa untuk bekerja sebagai pelayan di salah satu dari 6 keluarga spiritual. Tentu saja, karena kita beresiko mereka mengungkapkan keberadaan kultivasi kepada dunia, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja meninggalkan keluarga. Jadi mereka bisa memilih untuk bekerja sebagai pelayan atau dibunuh. "Menjadi pelayan atau dibunuh," gumam Yuan dengan suara rendah. Lalu dia bertanya, "Orang lain juga bisa membocorkan informasi ini. Jadi apakah ini berarti para murid tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan dunia luar?" "Anda benar. Sebagian besar dari kami menjalani kehidupan terpencil. Dan ketika kami keluar, kami hanya diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga kultivasi lainnya. Meskipun begitu, individu yang dipercaya dan tetua berpangkat tinggi seperti kami diperbolehkan berkomunikasi dengan dunia fana." Yuan menghela nafas dalam hati setelah mengetahui gaya hidup mereka yang terpencil. Dia tidak bisa membayangkan menjalani kehidupan yang membosankan seperti itu, di mana Anda hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar Anda. Tetapi untungnya bagi mereka, mereka memiliki keluarga lain untuk saling menemani. Namun dibandingkan dengan sebagian besar hidupnya, di mana dia mengasingkan diri di kamarnya sendiri selama bertahun-tahun, tanpa interaksi yang berarti dengan orang lain, ini masih jauh lebih baik. Setelah menyaksikan para murid berlatih tanding selama beberapa menit, salah satu tetua agung tiba-tiba berkata, "Saudara Tois Yuan, jika tidak keberatan, bolehkah saya meminta pertukaran persaudaraan dengan Anda?" Yuan menoleh ke arah lelaki tua yang baru saja mengajukan pertanyaan itu dan berkata dengan suara tenang, "Kau ingin berlatih tanding denganku?" "Iya," kata lelaki itu membenarkan. "Kau pasti sedang bercanda, tetua Si," kata senior Wang dengan sedikit kerutan di wajahnya. "Aku tidak keberatan," kata Yuan tiba-tiba. Lalu dia melanjutkan, "Namun saya hanya akan menghindari serangan Anda jika Anda tidak keberatan." "Hanya menghindar?" Tetua Si mengangkat alisnya dengan bingung. "Iya, kau bisa menyerangku sesuka hatimu, dan jika kau berhasil mengenaiku sekalipun, aku akan menganggapnya sebagai kekalahanku." Yuan mengangguk. Ada beberapa alasan mengapa Yuan memberikan saran ini, tetapi alasan terbesar mengapa dia hanya akan menghindar karena dia sama sekali tidak memiliki pengalaman bertarung dengan tubuhnya yang ini. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman di cultivation online, keadaan di dunia ini berbeda, dan dia tidak membawa pedangnya. Selain itu, dia ingin menguji teknik gerakan yang telah dia latih selama bulan terakhir, dan melihat seberapa efektifnya teknik tersebut melawan para kultivator papan tinggi di dunia ini. "Semoga berhasil, Yuan," kata Meshu kepadanya sebelum mereka memasuki panggung. Kehadiran tetua Si cepat menarik perhatian semua orang di area latihan tanding. "Lihat, tetua Si naik ke panggung. Apakah dia akan berduel dengan orang bertopeng itu? Siapakah orang itu? Apakah ada yang tahu?" Orang-orang di sana cepat mengepung panggung tempat tetua Si dan Yuan berada. "Kapanpun kau siap,"
kata Tetua Si kepada Yuan saat mereka berdiri beberapa meter dari satu sama lain. Serang saya kapanpun kau siap, kata Yuan kemudian. Kalau begitu, aku datang. Tetua Si segera bergegas maju dengan kecepatan luar biasa, tiba sedetik sebelum Yuan. Namun Yuan tetap berdiri di sana tanpa menggerakkan sedikit pun ototnya. Penonton mengira itu karena dia tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan Tetua Si. Tetapi mereka segera menyadari betapa salahnya mereka ketika Yuan nyaris menghindari serangan Tetua Si tepat sebelum serangan itu mengenai. Tetua Si tidak terlalu terkejut serangannya berhasil dihindari karena dia hanya sedang menguji Yuan. Jadi dia terus menyerang Yuan dengan tangannya menggunakan seni bela diri basar. Pria ini, teknik gerakannya sungguh menakutkan. Tetua Si segera menyadari bahwa Yuan selalu menghindari serangannya dengan sangat tipis. Yang berarti Yuan sengaja meminimalkan gerakannya untuk menghindar dengan sempurna sekaligus menghemat energinya. Wow, lihat gerakan orang bertopeng itu. Gerakannya sangat mendalam. Aku belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dia, dari mana dia mempelajari teknik seperti itu? Hal ini berlanjut selama lebih dari setengah jam, dan Tetua Si tidak bisa menyentuh pakaian Yuan, apalagi tubuhnya. Tetua Si akhirnya berhenti bergerak dan berkata, "Aku menyerah. Kau menang kali ini, Tetua Yuan." "Apa?" Tetua Si barusan memanggilnya dengan namanya Yuan. Mungkinkah dia pemain terkenal Yuan? Apa yang dia lakukan di sini? Ketika penonton mendengar Tetua Si memanggil Yuan dengan namanya, mereka semua sangat terkejut. Namun jika mereka memikirkannya, hal itu masuk akal. Karena hanya pemain Yuan yang mungkin cukup kuat untuk mengalahkan Tetua Agung mereka. "Kau telah mengalahkanku sepenuhnya tanpa menyerangku. Aku tidak bisa membayangkan menang jika diizinkan menyerang." Tetua Si kemudian membungkuk kepadanya, tidak merasa kesal meskipun kalah, karena dia menyadari perbedaan kekuatan mereka. "Terima kasih juga atas latihannya, itu pengalaman yang baik." Yuan memitikan gerakannya dan membalas dengan busuk. Tetua Agung lainnya terdiam. Meskipun Tetua Si dan Yuan sama-sama Master Spirit, satu orang memiliki dekade lebih banyak pengalaman dari yang lain, tetapi Tetua Si tidak bisa menyentuh bayangan Yuan setelah 30 menit mencoba. Teknik gerakan macam apa yang dia gunakan? "Sekarang mari kita menuju Gua Stima ya," kata Yuan kepada Tetua Agung beberapa saat kemudian, memuyarkan lamunan mereka. "Baik, ayo pergi." Senior Wang mengangguk dan mereka pun segera meninggalkan area itu. Setelah mereka pergi, para penonton langsung mulai menyebarkan berita tentang kehadiran pemain Yuan di Jaded Garden yang menyebar dengan cepat. Apa? Pemain Yuan saat ini berada di Jade Garden? Bagaimana mungkin? Aku serius. Aku menyaksikan dia berlatih tanding dengan Tetua Si dan menang. Dia bahkan mengenakan topeng hitam khasnya. Tapi mengapa pemain Yuan datang ke sini? Mungkin dia ingin bergabung dengan faksi ini. Akan sangat luar biasa jika itu benar. Bayangkan berada di faksi yang sama dengan pemain Yuan. Kita akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Para murid dari elit spiritual merasa bingung sekaligus gembira mendengar berita itu. Dan mereka semua ingin bertemu langsung dengan pemain Yuan. Tetapi itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena saat ini dia sedang dikawal oleh keenam Tetua Agung. Jika mereka mengganggu mereka beresiko dikeluarkan dari faksi tersebut. "Selamat datang di Gua Abadi kami, Tao Isiwan," kata senior Si kepadanya saat mereka mendekati gunung kecil yang memiliki beberapa pintu masuk gua di sekitarnya. Yuan menarik napas dalam-dalam, menghirup energi segar dari tempat itu. "Kalian benar, tempat ini memiliki energi spiritual yang luar biasa," kata Yuan kepada mereka. "Izinkan saya menunjukkan bagian dalam Gua Abadi," kata senior Wang sambil mendekati salah satu pintu masuk gua. Yuan mengikutinya, dan semakin dekat mereka ke gua, semakin kuat energi spiritualnya. "Wow, ini Gua Abadi." Yuan terdiam saat melihat dekorasi di dalamnya yang sangat berbeda dari harapannya. Dia mengira tempat itu hanyalah gua suram yang dipenuhi bebatuan. Tetapi tanpa diduga, ada sebuah ruangan lengkap dengan perabotan di dalam Gua Abadi itu, dan bahkan ada pintunya. "Ini adalah Gua Abadi zaman modern," kata senior Wang sambil tersenyum. "Mungkin kalian mengharapkan sesuatu yang lebih membosankan, tetapi para kultivator zaman kita sekarang ini berlatih lebih baik di lingkungan seperti ini," kata senior Wang sambil tersenyum. "Lihat, bahkan ada kamar mandi di sini." Setelah mengajak Yuan berkeliling tempat itu, senior Wang berkata, "Jika kamu bergabung dengan kami bisa memberimu salah satu gua abadi ini. Biasanya, hanya tetua agung dan kepala keluarga yang diizinkan untuk tinggal di dalam gua abadi secara permanen, tetapi kami akan membuat pengecualian untukmu." "Saya akan mempertimbangkannya," kata Yuan.
Senior Wang mulai berpikir ketika dia mendengar suaranya yang mengandung sedikit ketidakpedulian. Bagaimana dengan Taoist Yuan ini? Kamu bisa tinggal di sini selama sebulan atau bahkan seminggu sebagai murid. Kamu akan mendapatkan akses ke gua abadi dan beberapa teknik kami seolah-olah kamu adalah murid resmi, tetapi kamu tidak memiliki kewajiban untuk bergabung dengan kami. Dan setelah masa percobaanmu sebagai murid berakhir, kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin bergabung dengan kami atau tidak. Murid percobaan, Yuan memangkat alisnya. Dia tidak menyangka mereka akan sejauh ini hanya untuk mengundangnya masuk ke faksi mereka. Bagaimana jika saya mempelajari semua teknik Anda kemudian memutuskan untuk tidak bergabung? Tanya Yuan selanjutnya. Tentu saja, kami sudah mempertimbangkan kemungkinan ini, dan kami bersedia mengambil resikonya, kata sesepuh Huang, karena para tetua agung telah membicarakan masalah ini jauh sebelum Yuan tiba. Selain itu, meskipun dia tidak mengatakannya, dia tidak percaya bahwa Yuan akan mampu mempelajari teknik mereka secepat itu. Meskipun kecepatan kultivasi Yuan tanpa diragukan adalah luar biasa, bukan berarti dia juga berbakat dalam hal pemahaman. Sebagian besar murid mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mempelajari satu teknik, dan bahkan para jenius terbaik mereka membutuhkan paling tidak 1 minggu untuk mempelajari teknik baru. Bagaimana menurutmu? Yuan menoleh dan bertanya kepada Meishu. Aku tidak terlalu peduli, lakukan sesukamu, jawabnya tenang. Yuan berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, kita akan tinggal di sini selama seminggu. Apapun alasannya, akan sayang jika aku pergi secepat ini setelah melakukan perjalanan yang begitu jauh. Bagus, mulai hari ini, kamu akan menjadi bagian dari elit spiritual kami. Seragam kamu akan kami berikan setelah ini, tetapi jika kamu tidak menginginkannya, beritahu saja. Tidak apa-apa, kami punya pakaian sendiri, kata Yuan. Meskipun dia setuju untuk bergabung dengan faksi mereka selama sementara, dia tidak mau menerima seragam mereka karena itu akan membuatnya terlihat terlalu seperti murid resmi dan bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian, mereka meninggalkan gua abadi itu dan Senior Wang berbicara dengan para tetua agung mengenai keputusan Yuan untuk bergabung dengan faksi tersebut sebagai murid percobaan. Tentu saja, para tetua agung sangat gembira mendengar hal ini. Meskipun Yuan hanyalah murid percobaan dan dia memutuskan untuk pergi dalam seminggu, tidaknya mereka tetap akan memiliki hubungan dengannya. Taoist Yuan, gua abadi mana yang ingin kamu gunakan selama di sini? Tanya tetua Si kepadanya. Aku sih nggak terlalu peduli, mana yang ada. Gua abadi yang baru saja aku tunjukkan kepadamu saat ini tidak ditempati oleh siapapun. Kamu bisa menggunakannya jika kamu mau, kata Senior Wang. Baik, Yuan mengangguk. Kemudian Senior Wang mengambil medali giot dari pakaiannya sebelum memberikannya kepada Yuan. Ambillah ini. Jika kalian menemukan masalah di dalam Taman Jade, kalian bisa menggunakan medali ini. Hanya mereka yang disetujui oleh para tetua agung yang diizinkan untuk membawa ini. Dan siapapun yang berani menantang medali ini berarti mereka menantang kami para tetua agung. Yuan menerima medali itu tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, kami akan meninggalkan kalian berdua sekarang. Jika kalian membutuhkan sesuatu dari kami, kalian bisa menemui kami di tempat tinggal keluarga kami. Hanya anggota keluarga yang diperbolehkan mendekati tempat tinggal ini, tetapi kalian akan baik-baik saja selama kalian membawa medali itu. Sekali lagi, kamu mungkin adalah murid percobaan, tetapi kamu akan memiliki akses ke hal-hal yang bahkan murid biasa tidak dapat raih. Saya harap kamu akan menikmati masa tinggalmu di sini. Terima kasih, Yuan mengangguk. Para tetua agung segera meninggalkan tempat itu, meninggalkan Yuan dan Meishu berdua. Mengapa kamu setuju untuk tinggal di sini? Meishu tiba-tiba bertanya kepadanya. Selama latihan tanding dengan tetua Si, aku menyadari bahwa aku tidak memiliki pengalaman bertarung di tubuh ini, jadi aku ingin memperoleh beberapa pengalaman itu di tempat ini. Apalagi aku tidak bisa terus menghindar selamanya, dan ada banyak hal menarik yang ingin aku coba di tempat ini. Pengalaman ya? Aku setuju. Meishu mengangguk. Apakah kau juga tertarik dengan sesuatu dari tempat ini? Tanya Yuan padanya. Iya, saya ingin mencoba panahan, jawabnya. Panahan? Itu tidak terduga. Aku tahu, tapi kupikir ini akan berguna suatu hari nanti, katanya. Lalu dia melanjutkan. Bagaimana denganmu? Pasti pedangnya kan? Ya, tapi bukan itu saja yang ingin saya lakukan. Saya juga ingin mencoba senjata lain, seperti tombak dan tongkat. Lagi pula, semakin saya memahami senjata-senjata ini, semakin mudah bagi saya ketika harus melawan lawan yang menggunakan senjata-senjata ini. Masuk akal. Meishu mengangguk. Beberapa waktu kemudian, mereka memasuki gua abadi dan membongkar barang bawaan mereka. Setelah semuanya selesai, mereka kembali ke area pelatihan. Lah, lihat, orang yang memakai topeng hitam itu. Bukankah itu pemain Yuan?
Para murid di sekitar mereka dengan cepat menyadari kehadiran mereka karena penampilan mereka yang unik. Apakah itu benar-benar pemain Yuan? Bagaimana jika dia penipu? Ada banyak orang seperti dia di luar sana. Bahkan siapapun bisa mengaku sebagai pemain Yuan dengan mengenakan topeng. Meskipun sebagian orang menatap Yuan dengan kagum, ada juga yang meragukan identitasnya. Lagi pula, pemain Yuan adalah individu yang sangat misterius yang identitasnya tampaknya tidak diketahui oleh siapapun. Selain itu, sudah terlalu banyak orang yang berpura-pura menjadi pemain Yuan. Terlalu banyak orang untuk bisa dihitung. Dan sebagian besar dari mereka melakukannya untuk mendapatkan ketenaran atau sekedar untuk mendapatkan hadiah dari orang lain. Karena semua orang tampaknya berusaha untuk mengambil hati pemain Yuan, berharap untuk mengetahui identitasnya. Tentu saja, karena betapa umumnya Yuan pemain palsu, wajar jika orang-orang mencurigai pemain Yuan yang sekarang. Tapi bukankah dia bertarung melawan tetua Si dan menang? Siapa lagi yang bisa mengalahkan seorang tetua agung selain pemain Yuan? Tanya murid lainnya. Hah, seolah-olah kau bisa menyebut latihan tanding itu sebagai pertarungan. Tetua Si bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan orang itu terus menghindar sepanjang waktu. Kau tidak bisa menyebut itu pertarungan. Itu lebih seperti pertunjukan daripada pertarungan. Beberapa saat kemudian, Yuan dan Meishu tiba di gedung pelatihan. Yuan langsung masuk ke salah satu ruang latihan pedang dan bertanya kepada instruktur di sana. Bisakah saya meminjam pedang? Saya ingin berlatih menggunakannya. Kau ingin berlatih pedang? Instruktur itu bingung dengan permintaannya. Setelah sadar dari lamunannya, instruktur itu menunjuk ke sisi ruangan tempat beberapa rak senjata berisi pedang berada dan berkata, "Silakan." Kebanyakan pedang itu terbuat dari kayu dengan bagian dalamnya logam sehingga terasa seperti pedang sungguhan. Jika kalian menginginkan pedang sungguhan, kalian perlu izin dari para tetua agung. Aku mengerti, Yuan mengangguk, dan berjalan menuju rak bersama mengambil pedang secara acak. Wah, benda ini terasa cukup berat. Aku tidak terbiasa merasakan beban seberat ini, katanya setelah mengangkat dan mengayunkannya beberapa kali. Tapi kau memegang pedang yang jauh lebih besar di Cultivation Online? Kata Meishu sambil mengangkat alisnya. Pedang ini mungkin besar dan mungkin tampak berat, tapi sebenarnya beratnya hampir tidak berarti bagi saya, karena saya adalah pemiliknya. Setelah mengambil pedang dan merasa nyaman menggunakannya, Yuan berkata kepada Meishu, "Bisakah kau membawaku ke tempat yang luas dan tidak banyak orang?" Karena dia tidak bisa melihat seluruh gimnasium dengan indera ilahinya, dia meminta bantuannya. Meishu melihat-lihat tempat itu sebelum berkata, "Ikuti saya." Yuan kemudian mengikutinya. Gimnasium itu besar, cukup besar bagi mereka untuk berjalan beberapa menit tanpa berhenti. Setelah mereka berhenti, Yuan menggunakan indera ilahinya untuk memastikan tidak ada orang di sekitar mereka. "Mundur sedikit lagi. Aku tidak ingin melukaimu secara tidak sengaja," kata Yuan pada Meishu. Meishu mengangguk dan mundur beberapa langkah hingga berada beberapa meter darinya. Setelah sendirian, Yuan menarik nafas dalam-dalam dan mengingat pengalamannya di Cultivation Online. Meskipun tubuhnya tidak sama seperti dulu, ingatan dan pengalamannya di dalam Cultivation Online adalah nyata. Setelah berdiri di sana beberapa menit tanpa melakukan apa-apa, Yuan mulai menggerakkan tubuhnya, tenang mengayunkan pedangnya. Setiap ayunannya sangat tepat dan bertenaga. Murid-murid lain di gimnasium dapat melihat lengkungan angin kecil muncul di depan Yuan setiap kali dia mengayunkan pedang, mengakibatkan mereka menghirup udara dingin, karena tidak ada satupun dari mereka yang dapat menirukan fenomena tersebut. Mengagumkan. Instruktur itu juga menyaksikan Yuan berlatih mengayunkan pedangnya dengan kagum. Meskipun tidak ada teknik pedang di balik ayunan pedang Yuan, pedangnya tetap memancarkan aura yang mendalam, dan setiap ayunan meninggalkan impresi yang mendalam pada murid-murid di sana. Yuan melanjutkan latihannya menggunakan pedang selama 1 jam berikutnya tanpa gangguan apapun. Sebentar kemudian, Yuan berhenti mengayunkan pedang dan menoleh ke arah Meishu, yang tampaknya sedikit bosan. "Meishu, kau bisa berlatih panahan jika bosan melihatku." "Yakin?" tanya Meishu padanya. "Iya, saya mungkin akan di sini cukup lama sampai berkeringat. Saya akan menemui Anda setelah selesai jika Anda belum selesai saat itu," tegasnya. "Baiklah, sampai jumpa nanti." Meishu mengangguk dan berjalan ke lantai 4, tempat murid-murid berlatih memanah. Begitu memasuki ruangan, Meishu melihat sekeliling hingga menemukan seseorang yang mirip dengan instruktur dan menghampirinya. "Halo, saya ingin mencoba panahan," katanya. Apakah Anda dari..." Meishu mengangguk. "Iya, betul." "Apakah Anda pernah menggunakan busur sebelumnya?" tanya instruktur busur itu. "Tidak, saya belum." "Tidak apa-apa, ikuti saya ke lorong yang kosong. Saya akan mengajari Anda dasar-dasarnya," kata instruktur itu sambil tersenyum ramah. "Terima kasih."
Meishu kemudian mengikutinya. Lihat tanganku, begini cara memegang busur dengan benar. Instruktur itu menunjukkan kepada Meishu cara memegang busur. Meishu kemudian mengikuti gerakan tangannya dan menggenggam busur panah itu. Bagus, sekarang angkat seperti ini dan tahan di sini. Meishu mengikutinya lagi. Bagus, sekarang ambil anak panah dengan tanganmu yang lain dan pegang seperti ini. Kemudian letakkan di posisi ini pada busur. Beberapa menit kemudian, instruktur berkata, "Bagus, sekarang setelah kamu mengetahui dasar-dasarnya, kamu perlu membiasakan diri dengannya. Luangkan beberapa menit lagi untuk mengulangi gerakan mengangkat busur dan memasukkan anak panah ke dalam busur. Setelah kamu siap untuk melanjutkan ke langkah kriketnya, kita dapat belajar cara menarik busur dan kemudian menembakkan busur." Meishu kemudian menghabiskan sekitar 15 menit untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya sejauh ini. Setelah ia merasa nyaman memegang busur, instruktur mengajarinya cara menarik senar ke belakang dan posisi tubuhnya saat melakukannya. Sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah melepaskan senar, tetapi pastikan Anda tidak melakukan gerakan sembarangan. Cukup lepaskan jari-jari Anda dan biarkan busur melakukan sisanya. Meishu mengikuti instruksi tersebut dan melepaskan anak panah, mengirimkannya terbang menuju sasaran yang berjarak 50 meter dari mereka. Anak panah itu melesat tepat di atas sasaran dan menancap lurus ke dinding, yang diperkuat dengan material khusus untuk menahan anak panah tanpa merusaknya. Usaha yang bagus, tapi gerakanmu sudah hebat. Sekarang kamu hanya perlu membidik dan mengenai sasaran. Coba lagi beberapa kali. Meishu terus memanah setelah itu, dan pada percobaan ketiganya dia berhasil mengenai sasaran di area luar. Pada tembakan keempat dan kelimanya, dia semakin mendekati lingkaran merah di tengah sasaran. Pada tembakan keenamnya, anak panahnya nyaris meleset dari sasaran merah. Akhirnya, hanya dengan tembakan ketujuhnya, Meishu berhasil mengenai lingkaran merah tepat di tengahnya. Lumayan, kata instruktur itu, berpikir bahwa itu hanyalah keberuntungan. Namun Meishu terus menembak, dan pada tembakan ke-8, ke-9, dan ke-10-nya, dia hanya mengenai warna merah, membuat instruktur tercengang. "Apakah kamu yakin ini pertama kalinya kamu menggunakan busur? Kamu sangat teliti." Instruktur itu akhirnya berkata, meragukan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menggunakan busur. Meishu kemudian berkata, "Ya, ini memang pertama kalinya bagi saya. Meskipun ini bukan pertama kalinya saya menembak sasaran dengan senjata, karena saya sudah berpengalaman menggunakan senjata api." "Senjata?" Instruktur itu terdiam mendengar perkataannya. Dia tahu bahwa Meishu adalah seorang wanita muda dari suaranya, tetapi wanita muda seperti apa yang memiliki pengalaman menembak senjata? Namun jika dia memikirkannya lebih lanjut, Meishu adalah pengasuh pemain Yuan. Merawat seseorang seperti pemain Yuan pasti membutuhkan keterampilan dan talat yang luar biasa, jadi hal itu agak masuk akal. Meishu kemudian menembakkan beberapa anak panah lagi ke sasaran, dan setelah selusin tembakan, dia berhasil mengenai 11 sasaran dengan tepat di bagian merah, dan satu anak panah nyaris meleset. Bagi instruktur, jelas bahwa Meishu sangat berbakat dalam menggunakan busur panah. Meishu juga merasa bahwa menggunakan busur panah jauh lebih mudah daripada yang dia duga. Namun dia merasa bahwa mengenai sasaran yang diam terlalu membosankan. "Permisi, apakah Anda memiliki target bergerak yang dapat saya gunakan untuk berlatih?" Meishu tiba-tiba bertanya kepada instruktur. "Ya, ada. Ikuti saya." Instruktur itu kemudian membawa Meishu ke ruangan lain yang berada di lantai yang sama. Di dalam ruangan yang agak mirip dengan lapangan tembak ini, terdapat beberapa boneka yang terbuat dari jerami yang bergerak mengikuti jalur tertentu di ujung ruangan. "Bagaimana ini?" tanya instruktur itu kepadanya. "Ini sempurna." Meishu kemudian mencari lorongan yang tersedia sebelum berlatih menembak sasaran bergerak. Dia meleset pada tembakan pertamanya, tetapi dia segera memperbaikinya pada tembakan keduanya. Dan pada tembakan ketiganya, dia berhasil mengenai kepala boneka berbentuk manusia itu. "Siapakah sosok bermasker itu?" tanya instruktur di dalam ruangan itu kepada instruktur yang datang bersama Meishu. "Itu adalah pengasuh pemain Yuan. Aku yakin kamu sudah pernah mendengar tentang mereka." Pengasuh pemain Yuan, pantas saja dia berpakaian seperti itu. Tapi astaga, dia sangat mahir dalam memanah. Mungkin kamu tidak akan percaya, tapi hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan busur, dan dia baru mulai 1 jam yang lalu. "Apa? Bagaimana mungkin?" Instruktur itu semenyembang, dan berkata, "Aku menanyakan hal yang sama kepadanya. Dan dia mengatakan dia terbiasa mengenai sasaran dengan senjata, dan panahan itu serupa. Dan kamu percaya padanya? Tidak ada alasan mengapa dia harus berbohong tentang hal seperti itu. Dan cara dia memegang busur pada awalnya meyakinkan saya bahwa dia benar-benar masih baru dalam menggunakan busur. Jadi bukan hanya pemain Yuan yang merupakan individu istimewa, tetapi bahkan pengasuhnya juga jenius. Dari keluarga manakah dia berasal?
Siapa tahu. Beberapa menit kemudian, para instruktur mendekati Meishu dan berkata kepadanya, "Jika kamu sudah terbiasa dengan target bergerak, kamu bisa mencoba menyesuaikannya menggunakan tombol-tombol ini. Kamu tidak hanya bisa meningkatkan kecepatan geraknya, tetapi juga jaraknya. Begitu kamu bosan dengan tempat ini, aku bisa menunjukkan area pelatihan di luar ruangan." "Ada area pelatihan di luar ruangan?" Meishu tertarik dengan tempat ini. "Ya, ada area di sana yang lebih luas, jadi kamu bisa berlatih bergerak dan menembak secara bersamaan," kata instruktur itu. "Beritahu instruktur ini kapan kamu ingin pergi. Aku akan kembali ke ruangan lain sebentar lagi." Oke, instruktur pertama kembali ke ruangan pelatihannya tak lama kemudian, meninggalkan Meishu dan instruktur barunya. Meishu terus berlatih memanah yang kemampuannya meningkat pesat, dan dia akan tetap di ruangan itu selama 1,5 jam lagi sebelum menuju ke area pelatihan luar ruangan bersama instruktur. Ini adalah area latihan luar ruangan, kata instruktur kepada Meishu. Meishu melihat sekeliling, dan dia bisa melihat para murid berlatih hal-hal lain selain memanah di sana. Tetapi mereka berada sangat jauh sehingga tidak saling mengganggu. Lalu dia melihat para murid berlatih memanah, dan mereka berlarian melakukan gerakan rumit sambil menembakkan busur mereka secara bersamaan. Jika kalian mengira panahan sesederhana berdiri diam dan menembak sasaran, kalian salah besar, kata instruktur itu tiba-tiba. Dan dia melanjutkan, sebagai seorang pemanah, kalian tidak hanya harus tepat tetapi juga lincah agar tidak terjebak dalam serangan musuh. Lihat ini. Kemudian instruktur memanggil salah satu murid yang sedang berlatih dan berkata kepadanya, "Murid Jing, kita akan melakukan latihan singkat." "Baik, instruktur." Kemudian sang instruktur mendekati muridnya dan berdiri beberapa meter darinya yang masih memegang busur di tangannya. "Kapanpun kamu siap," kata instruktur itu padanya. Murid itu kemudian mengambil posisi menyerang dan menatap instruktur dengan tatapan tajam. Detik berikutnya, instruktur itu melompat ke depan dan menyerang muridnya. Tetapi murid itu dengan cepat bereaksi. Sang instruktur terus menyerang muridnya tanpa henti, tetapi murid itu terus menghindari serangan-serangan tersebut, dan bahkan terkadang ia menggunakan busurnya untuk menembakkan panah ke sasaran di kejauhan. Murid itu menghindari dan menyerang secara bersamaan. Penampilan mereka meninggalkan kesan mendalam pada Meishu yang langsung merasa kagum. Beberapa menit kemudian, instruktur itu berhenti menyerang muridnya dan berkata kepadanya, "Kerja bagus." "Terima kasih, instruktur." Murid itu membungkuk padanya. Instruktur itu kemudian kembali ke sisi Meishu dan berkata kepadanya, "Kau sudah lihat itu? Beginilah penampakan panahan jika kau sudah cukup mahir." Mereka yang mengatakan pemanah tidak berguna begitu lawan mendekat, semuanya tidak berharga. Seperti yang baru saja ditunjukkan murid itu, seseorang dapat membela diri dan menyerang secara bersamaan jika mereka cukup terampil. Namun untuk melakukan hal semacam itu membutuhkan latihan intensif dan gerakan yang baik. Tubuh Anda harus bereaksi secara instan, dan tubuh Anda harus mampu mengimbangi reaksi tubuh Anda, atau Anda hanya akan tersandung dan jatuh. Jika kau berniat belajar panahan dengan serius, datanglah ke sini setiap hari dan aku akan melatihmu dengan segala yang kuketahui. Aku tidak peduli jika kau adalah pengasuh pemain Yuan. Bahkan jika kau adalah pemain Yuan sendiri, aku tidak akan bersikap lunak padamu, kata instruktur itu padanya. Meishu mengangguk. Meskipun instruktur tidak dapat melihatnya karena masker yang dikenakannya, ada ekspresi serius dan penuh semangat di wajahnya. Untungnya, dia sudah mempelajari teknik pergerakan di dalam cultivation online. Jika dia bisa mempelajari teknik ini di dunia nyata, seperti yang dilakukan Yuan dengan teknik pergerakannya, mungkin dia bisa mengintegrasikannya dengan keterampilan memanahnya. Sementara itu di dalam gedung di lantai pertama, Yuan bermandi keringat dari ujung kepala hingga ujung kaki saat mengayunkan pedang kayu di tangannya 1000 kali tanpa henti. Beberapa jam telah berlalu sejak Meishu meninggalkannya, tetapi dia terlalu fokus untuk menyadari hal ini. Tiba-tiba, Yuan berhenti mengayunkan pedangnya ketika dia merasakan kehadiran seseorang mendekatinya. Dia segera menggunakan indera ilahi untuk melihat apakah itu Meishu yang telah kembali. Tetapi dia segera menyadari bahwa itu orang lain, seseorang yang tidak dia kenal, namun dia memiliki perasaan bahwa dia pernah bertemu orang ini sebelumnya. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan aura yang agak heroik di sekitarnya. "Halo pemain Yuan, saya mohon maaf jika saya mengganggu latihan Anda, tetapi saya tidak bisa menahan keinginan saya, jadi saya datang ke sini untuk melihat apakah Anda ingin bertukar sapaan secara ramah." "Ah, di mana sopan santun saya? Nama keluarga saya Wang, nama saya Wang Ming." Pria tampan itu yang tampak seusia dengan Yuan memperkenalkan dirinya. "Jangan panggil saya pemain Yuan, rasanya aneh, apalagi kita tidak sedang bermain cultivation online." Yuan berkata kepadanya.
dan dia melanjutkan. Kamu bisa panggil saya Yuan saja. Saya mengerti Yuan. Lalu bagaimana dengan usulan saya? Tanya Wang Ming lagi. Kamu mau bertarung? Kata Yuan dengan suara tenang. Bukan pertarungan, hanya pertukaran persahabatan antara dua pengguna pedang. Saya sudah mengamatimu sejak tadi, diam-diam mengagumi serangan pedangmu yang tajam, dan saya mulai bertanya bagaimana rasanya menerima serangan sekuat itu. Wang Ming menjelaskan motifnya. Setelah nyam sejenak, Yuan berkata, tentu, mari kita lakukan. Sekarang setelah ia terbiasa merasakan pedang di genggamannya kembali, ia ingin melakukan sesuatu yang lebih intens, dan pertukaran ini akan memuaskan keinginan tersebut dengan sempurna. Kita bisa mencari area kosong dan melakukan pertukaran di sana. Karena ini hanya pertukaran persahabatan, kita tidak perlu menggunakan arena. Tentu saja jika kamu ingin melakukannya, kita bisa pergi ke sana, kata Wang Ming kepadanya. Tidak apa-apa, kita bisa melakukannya di sini. Wang Ming mengangguk, lalu bertanya, apakah kamu butuh istirahat? Meskipun kamu sudah berlatih cukup intensif untuk waktu yang lama. Saya baik-baik saja, kata Yuan yang membuat Wang Ming terkejut. Bagaimana mungkin seseorang merasa baik-baik saja setelah mengayunkan pedang seberat itu selama berjam-jam tanpa berhenti sama sekali? Bukankah lengannya pasti pegal, atau tubuhnya terbuat dari logam sehingga dia tidak bisa merasakan hal semacam itu? Beberapa saat kemudian, Yuan dan Wang Ming menemukan tempat kosong di gedung dan memutuskan untuk menggunakan tempat itu untuk berlatih tanding. Para murid di dalam gimnasium dengan cepat menyadari apa yang mereka lakukan, dan darah mereka langsung menggelora karena kegembiraan. Semuanya lihat ke sana. Wang Ming, master pedang nomor 1 kita, akan bertarung melawan pemain Yuan. Apa? Para murid cepat berkumpul dan mengelilingi Yuan dan Wang Ming, tetapi mereka memastikan untuk tidak terlalu dekat sehingga mengganggu pertarungan mereka. Mereka tidak hanya tidak ingin mengganggu pertarungan yang begitu seru, tetapi mereka juga tidak ingin terkena pukulan dari Yuan atau Wang Ming. Kapanpun kau siap, Yuan, kata Wang Ming sambil memegang pedang kayunya di depannya. Yuan juga memegang pedangnya di depannya, menggenggam gagangnya erat-erat dan mengangguk. Aku siap. Kalau begitu aku datang. Wang Ming segera menendang kakinya dan menerjang Yuan sebelum mengayunkan pedangnya. Yuan memblokir serangan itu dengan mudah. Wang Ming tidak terlalu memikirkannya dan terus menyerang Yuan tanpa henti, menampilkan teknik pedang yang tepat dan ampuh. Sembari memblokir setiap serangan, Yuan memeriksa tingkat kultivasi Wang Ming, dan yang mengejutkannya, Wang Ming memancarkan aura milik prajurit roh tingkat 7. Selain para tetua agung, Wang Ming memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang yang pernah ditemuinya. Tentu saja, ini hanya mungkin karena Wang Ming berasal dari keluarga Wang yang telah mengetahui tentang kultivasi jauh sebelum seluruh dunia, sehingga ia dapat mulai berkultivasi di usia yang sangat muda. Namun bahkan saat itu, dia baru berada di level prajurit roh ke-7, masih 3 level di bawah Yuan. Dentang. Seiring berjalannya waktu, pertarungan pun menjadi semakin intensif. Para penonton hampir tidak bisa berkedip, karena mereka takut akan melewatkan momen penting begitu mereka memutuskan untuk berkedip. Selain itu, setiap kali pedang mereka beradu, jantung para penonton akan berdebar kencang karena kegembiraan, hampir seperti ada suara genderang yang dimainkan. Aku tidak bisa menembus pertahanannya, dan serangannya sangat berat. Wang Ming kehilangan kata-kata. Meskipun dia memperkirakan Yuan akan menjadi tantangan baginya, dia tidak menyangka akan merasa begitu tak berdaya, hampir seperti berada di hadapan gunung yang tak tergoyahkan. Karena sudah sampai pada titik ini, mari kita lihat apakah kau mampu menghadapi teknik pedangku. Wang Ming tiba-tiba menghentikan serangannya sejenak untuk menyelimuti pedang kayunya dengan energi spiritual. Yuan segera menyadari perubahan pada pedang Wang Ming, tetapi dia tidak panik. Mari kita lihat seberapa kuat teknik pedangnya. Yuan dengan penuh antusias menantikan teknik pedang Wang Ming, sambil bertanya-tanya dalam hati apakah dia mampu bertahan melawannya. Yuan, jika kau bisa bertahan melawan teknik pedang ini, kau menang, seru Wang Ming kepadanya. Hal ini mengejutkan para penonton. Wang Ming menggunakan teknik pedangnya, bukankah itu berlebihan dalam pertukaran yang ramah? Kurasa dia melakukan itu karena tidak punya pilihan lain. Artinya dia tidak percaya bisa mengalahkan pemain Yuan tanpa teknik pedang ini. Seberapa kuatkah pemain Yuan hingga mampu memaksa Wang Ming ke keadaan seperti itu? Pemain Yuan tidak hanya memiliki teknik gerakan misterius yang membuatnya mustahil untuk dipukul, tapi penguasaan pedangnya pun tampaknya sangat bagus. Kalau kau tanya padaku, kurasa dia berasal dari keluarga kultivasi terpencil yang berada di luar 6 keluarga spiritual. Apakah keluarga-keluarga terpencil ini benar-benar ada?
Maksudnya, selalu ada desas-desus tentang keberadaan mereka, tapi kami belum pernah melihat satu pun dari mereka sampai hari ini. Sementara itu, setelah meluangkan sejenak untuk mempersiapkan teknik pedangnya, Wang Ming akhirnya siap. Ini dia Yuan, Wang Ming memperingatkannya sebelum melepaskan teknik pedang. Yuan mempererat cengkramannya pada pedang dan bersiap untuk menggunakannya. Pedang dominasi. Mata Wang Ming berkedip dengan cahaya keemasan sesaat sebelum dia melepaskan pedang, mengirimkan busur cahaya keemasan semi-transparan ke arah Yuan. Yuan segera menggunakan pedangnya untuk menangkis busur cahaya yang datang, tetapi dia memiliki firasat buruk tentang hal itu. Namun dia tidak akan menghindarinya dan dia berniat menghadapinya secara langsung. Busur cahaya itu melesat ke arah Yuan dengan kecepatan luar biasa dan tiba di hadapannya hampir seketika setelah dilepaskan. Dan saat menyentuh pedang kayu di genggaman Yuan, cahaya itu dengan mudah memotong kayu tersebut. Seandainya bukan karena inti logam di dalam pedang kayu itu, lengkungan cahaya akan menembus langsung. Namun logam itu tidak cukup untuk menahan cahaya dan juga mengalami pemotongan. Hindari, Wang Ming menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dengan teknik ini, dan mungkin malah akan melukai Yuan, bahkan mungkin membunuhnya. Tentu saja Yuan juga merasa bahwa busur cahaya ini akan menembus tubuhnya begitu menembus pedang. Dan tepat sebelum inti logam itu terbelah menjadi dua, Yuan merasa bahaya dan secara tidak sadar bereaksi. Aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh Yuan yang langsung membuat semua orang merinding. Dan pedang yang setengah patah di genggaman Yuan tersebut tiba-tiba memancarkan aura tajam yang membelah busur cahaya menjadi dua dengan mudah. Teknik pedang seperti apa itu? Seru Wang Ming dengan suara terkejut ketika menyaksikan busur cahayanya hancur. Hah, Yuan juga tidak tahu apa yang terjadi dan melihat pedang itu. Dan yang mengejutkannya, ada aura yang familiar namun asing yang menyelimuti pedang itu. Itu adalah energi pedang. Entah bagaimana dia berhasil menggunakan energi pedang. Namun saat Yuan kehilangan fokusnya, energi pedang pun hilang. Begitu energi pedang hilang, pedang yang setengah patah itu benar-benar terbelah menjadi dua. Langsung membuat semua orang di sana terdiam. Setelah sunyi sejenak, senyum kekalahan muncul di wajah Wang Ming dan dia menangkupkan tangannya di depan Yuan. Terima kasih atas pertukaran ini Yuan, ini pengalaman yang luar biasa bagiku, terutama karena biasanya aku tidak punya siapapun yang bisa melawanku secara setara, apalagi mengalahkanku. Kita harus lebih sering berlatih tanding, tanpa menggunakan teknik pedang. Demikian pula, itu juga pengalaman yang baik bagiku. Yuan menggenggam kedua tangannya sambil tetap memegang pedang yang patah. Sekarang setelah itu selesai, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberitahuku teknik pedang seperti apa yang baru saja Anda gunakan? Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya, bahkan di Cultivation Online. Wang Ming kemudian bertanya kepadanya, tatapannya penuh minat. Tentu saja, jika Anda tidak ingin memberitahu saya, tidak apa-apa juga. Tambah Wang Ming. Setelah hening sejenak, Yuan berkata, itu adalah energi pedang. Energi pedang? Aku belum pernah mendengar teknik ini sebelumnya. Di mana kau mempelajari teknik sekuat ini? Yuan berkata, kultivasi online. Wang Ming membelalak kaget. Sejauh yang dia ketahui, belum ada satu orang pun yang berhasil mempelajari teknik dari Cultivation Online yang bukan merupakan teknik kultivasi. Selamat Yuan, kau adalah orang pertama yang kukenal yang berhasil mempelajari teknik bela diri dari Cultivation Online. Lagi pula, sudah larut malam. Aku akan datang lagi besok jika kau ingin berlatih tanding lagi, kata Wang Ming. Yuan mengkerengguk. Begitu Wang Ming meninggalkan tempat kejadian, kerumunan di sekitar mereka pun bubar. Namun, mereka tidak berhenti membicarakan pertarungan Yuan dan Wang Ming sepanjang hari itu. Tak lama setelah Wang Ming pergi, Meishu kembali ke lantai pertama. Aku sudah selesai untuk hari ini. Apa kau siap pulang atau kau ingin berlatih lagi? Tanya Meishu kepada Yuan setelah kembali kepadanya. Ayo pulang, aku sudah cukup berlatih hari ini. Kemudian, dia memperhatikan busur dan anak panah di genggaman Meishu. Kamu dapat itu dari mana? Instruktur memberikannya kepada saya agar saya bisa berlatih bahkan di rumah. Sepertinya kau bersenang-senang hari ini. Yuan terkekeh. Iya, panahan ternyata lebih menyenangkan dari yang saya duga. Saya rasa saya akan terus menekuninya untuk sementara waktu lagi. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali ke Gua Abadi. Yuan duduk dan bersiap untuk melepas topengnya. Tetapi Meishu dengan cepat berkata, "Tunggu sebentar, jangan lepas topengmu dulu. Biarkan aku melihat-lihat tempat ini sebentar." Yuan tidak yakin apa yang sedang coba dilakukan wanita itu,
tetapi dia tetap mengangguk. Lalu dia memperhatikan saat Meishu menggeledah setiap sudut dan celah tempat itu. "Apa yang kau cari?" Ia memutuskan untuk bertanya padanya. "Takut ada kamera pengawasan di tempat ini," jawabnya dengan tenang. "Seperti kamera tersembunyi. Kurasa mereka tidak akan melakukan hal seperti itu," kata Yuan dengan suara agak linglung. "Aku tahu, tapi kita harus tetap berhati-hati." Beberapa menit kemudian, setelah Meishu merasa puas dengan hasilnya, dia melepas maskernya dan berkata, "Tempatnya terlihat bersih." Yuan juga melepas topengnya setelah itu. Aku lelah. Kurasa aku belum pernah berlatih seintensif ini sebelumnya. Bahkan di Cultivation Online pun, Yuan menghela nafas. Beberapa saat kemudian, Meishu bertanya, "Apa kau ingin mandi dulu?" "Ya, aku berkeringat sepanjang hari." "Kamu boleh masuk dulu. Aku akan menyusul setelah selesai membongkar pakaian kita." "Oke." Yuan kemudian masuk ke kamar mandi yang lebih besar dari yang dia perkirakan, dan bahkan ada bak mandi persegi di sudutnya. Setelah melepas pakaiannya dan memasukkannya ke dalam keranjang cucian, Yuan duduk dan mulai membilas tubuhnya dengan air hangat. Yuan memperhatikan sesuatu yang berbeda dengan air ini. Dibandingkan dengan air di apartemennya, air ini justru mengandung sedikit energi spiritual. Energi spiritual di tempat ini begitu kuat hingga mempengaruhi air, gumam Yuan. Beberapa menit kemudian, Meishu masuk ke kamar mandi dan mulai membasuh pungkungnya. Setelah selesai, dia membantunya membasuh bagian depan selama beberapa menit sebelum membilasnya. Setelah mengeringkan badannya, Yuan meninggalkan kamar mandi untuk mengenakan pakaian yang terlipat rapi di atas meja. Sementara itu, Meishu tetap berada di kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah keduanya bersih dan mulai lapar, mereka menyadari sesuatu. "Di tempat ini tidak ada dapur, jadi kita harus makan di luar." Yuan mengangkat alisnya. Dia tidak keberatan makan di luar, tetapi itu mengharuskan dia untuk melepas topengnya. "Kita bisa membeli makanan di sana dan memakannya di sini," saran Meishu. "Baiklah, mari kita lakukan itu." Yuan setuju. Mereka kemudian mengenakan topeng yang telah dicuci Meishu dan bersiap untuk meninggalkan gua abadi. Tetapi tepat saat mereka meninggalkan tempat itu, mereka melihat sesosok mendekati arah mereka. "Senior Wang." "Selamat malam Yuan, mau kemana kau selarut malam?" tanya Senior Wang kepada mereka. "Kami berencana pergi ke kantin untuk makan karena tidak ada dapur di gua abadi." Senior Wang terkekeh dan berkata, "Justru karena itulah saya di sini. Saya lupa memberitahu Anda tentang itu, maaf. Lagi pula kantin itu berjarak setengah jam dari gua abadi, dan sebagian besar diperuntukkan untuk murid biasa. Jadi kami tidak biasanya ke sana saat berlatih di gua abadi." "Lalu kamu biasanya pergi kemana?" tanya Yuan. "Kita bisa meminta seseorang mengantarkannya untuk kita, atau kita pergi ke kantin khusus yang dibuat khusus untuk orang yang berlatih di gua abadi." Senior Wang menunjuk sebuah jalan setapak dan berkata, "Ikuti jalan setapak ini dan Anda akan sampai ke restoran bernama Silver Restaurant. Jaraknya hanya 5 menit berjalan kaki." Lalu dia menunjuk ke jalan lain dan berkata, "Ada juga area terbuka di mana kamu bisa memanggang di luar ruangan jika itu yang kau sukai." "Aku mengerti, terima kasih." "Sama-sama." "Oh iya, aku dengar kau berlatih tanding dengan cucuku hari ini dan kau mengalahkannya dengan telak." "Aku tahu, dia berasal dari keluargamu karena dia memiliki nama belakang yang sama, tetapi aku tidak menyangka dia adalah cucumu." "Iya, kau harus melihat wajahnya ketika dia menceritakan tentang kekalahannya darimu. Aku belum pernah melihatnya sebahagia itu meskipun dia yang kalah. Kurasa dia hanya senang memiliki lawan yang sepadan yang bisa menantangnya, karena dia bahkan bisa mengalahkan murid elit dengan cukup mudah. Dia pasti akan menghubungimu lagi untuk latihan tanding di masa depan. Jika itu mulai mengganggu, kamu bisa memberitahu saya dan aku akan ambil tindakan." Setelah percakapan singkat mereka, Senior Wang meninggalkan tempat itu, sementara Yuan dan Meishu menuju ke restoran perak. 5 menit kemudian, mereka tiba di depan sebuah bangunan berukuran sedang yang dicat putih metalik, sehingga tampak seperti terbuat dari perak. Mereka segera masuk ke dalam, dan yang mengejutkan mereka, tempat itu benar-benar kosong. Faktanya, hanya ada 2 meja di seluruh bangunan itu. Sebuah meja persegi kecil dengan 2 kursi dan sebuah meja bundar besar dengan 8 kursi. "Saya tidak mengenali kalian berdua. Apakah kalian pendatang baru?" tanya pria tua yang berdiri di belakang meja resepsionis kepada mereka. "Ya, hari ini adalah hari pertama kami di Jaded Garden," kata Yuan.
Kalau begitu, mungkin Anda tidak tahu ini, tetapi kami hanya melayani mereka yang berlatih di gua-gua abadi, katanya. Kami sedang berlatih di gua-gua abadi, kata Yuan mengejutkan lelaki tua itu. Akhirnya, bagaimana mungkin seseorang yang baru bergabung dengan faksi bisa mendapatkan hak istimewa untuk berlatih di gua-gua abadi, apalagi di hari pertama mereka bergabung? Meishu dapat mengetahui dari ekspresinya bahwa lelaki tua itu tidak mempercayai mereka. Jadi dia berkata, "Yuan, tunjukkan padanya medali yang kau dapatkan dari senior Wang." Yuan mengangguk dan mengambil medali itu lalu menunjukkannya kepada lelaki tua itu. Pria tua itu kini benar-benar terdiam. Sekalipun dia tidak ingin mempercayainya, dia harus menerimanya di hadapan medali itu. Kemudian lelaki tua itu menegakkan punggungnya dan membungkuk kepada mereka. "Saya minta maaf karena meragukan kalian berdua. Mohon maafkan saya." Yuan mengangguk dan berkata, "Kami hanya di sini untuk makan. Tentu saja, katakan padaku apa yang ingin kau makan, dan aku akan memasaknya untukmu," kata lelaki tua itu. "Apakah Anda punya menu?" tanya Yuan kemudian. "Tidak, saya bisa memasak hampir apa saja asalkan saya punya bahan-bahannya. Bahkan jika saya tidak punya semua bahannya, saya akan tetap bisa memasak," kata lelaki tua itu dengan suara percaya diri. "Ada apa saja?" Yuan mengangkat alisnya. Dia tidak yakin ingin makan apa. "Kalau begitu, bagaimana kalau kau memasak hidangan terbaikmu untuk kami, atau apapun yang kau rekomendasikan," kata Yuan setelah berpikir sejenak. "Tentu saja, beri saya waktu sekitar 20 menit karena semuanya akan dimasak secara segar. Sementara itu, Anda bisa melakukan apa saja. Oh, satu hal lagi, apakah Anda ingin makan di sini atau ingin dibawa pulang?" "Untuk pergi, saya mengerti." Kemudian lelaki tua itu pergi ke bagian belakang ruangan dan mulai memasak. Sementara itu, Yuan dan Meishu pergi keluar untuk menghirup udara segar sambil menikmati masakan lelaki tua itu yang semakin lama semakin lezat. Sekitar 20 menit kemudian, mereka kembali masuk ke dalam untuk mengambil makanan. "Siapa namamu?" "Orang-orang memanggilku Chef San." "Kamu bisa memanggilku Yuan." "Feng," kata Meishu. "Yuan dan Feng ya? Nama yang unik sekali. Ngomong-ngomong, semoga kalian menikmati makanannya. Sampai jumpa besok." Setelah mendapatkan makanan mereka, Yuan dan Meishu kembali ke gua abadi mereka. Mulut mereka terus berair karena mereka tidak sabar untuk mencicipi apapun yang dimasak Chef San karena aromanya sangat menggugah selera. Begitu sampai di rumah, mereka langsung membuka makanan itu. Dan yang mengejutkan mereka, ada banyak sekali makanan. Lebih banyak dari yang diperkirakan untuk 2 orang. "Kenapa dia memberi kita makanan sebanyak ini? Apa dia benar-benar berharap kita berdua akan menghabiskan semuanya?" gumam Meishu, karena makanan itu sebenarnya cukup untuk memberi makan 4 bahkan 5 orang. "Mungkin dia sedang bermurah hati karena ini hari pertama kita di sini," kata Yuan tanpa terlalu memikirkannya. Maka mereka mulai memakan makanan itu tak lama kemudian. "Duh, rasanya sungguh luar biasa lezat. Aku belum pernah mencicipi makanan seenak ini sebelumnya di luar Cultivation Online," seru Yuan setelah menggigitnya untuk pertama kali. Meishu mengangguk-angguk setuju. Selain makanan di Pavilion Naga, tidak ada yang dapat menandingi keahlian memasak Chef San. Makanannya sangat enak sehingga Meishu berpikir apakah ia harus meminta lelaki tua itu untuk mengajarinya cara memasak yang lebih baik. Tentu saja, Meishu sendiri adalah juru koki yang luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan Chef San yang memiliki pengalaman memasak selama dekade dalam keluarga kultivasi, perbedaannya terlalu besar dan tidak adil untuk membandingkan mereka. "Aku pasti akan kembali besok pagi untuk sarapan," kata Yuan setelah mereka selesai memakan semua makanan. "Kamu benar-benar bisa makan banyak." Meskipun dia sudah tahu tentang nafsu makannya yang besar, tetap saja mengejutkan melihatnya makan sebanyak itu. Beberapa saat kemudian, setelah mencuci muka dan menggosok gigi, mereka pergi ke kamar tidur untuk tidur. Namun ada masalah, hanya ada satu tempat tidur. Akhirnya, gua-gua abadi dibuat dengan mempertimbangkan 1 orang saja, karena sebagian besar digunakan untuk pelatihan, dan sebagian besar orang berkultivasi sendiri, jadi tidak ada kebutuhan untuk tempat tidur kedua. "Setidaknya cukup besar untuk kita berdua," kata Yuan. "Tidak apa-apa, saya bisa tidur di luar," kata Meishu. Meskipun dia pernah tidur satu ranjang dengannya di pesawat, dia hanya berani melakukannya karena itu hanya untuk 1 hari. Melakukannya selama berhari-hari terlalu berat baginya saat ini. "Itu tidak baik, aku tidak keberatan meskipun kau tidur denganku. Dan di mana kau akan tidur di luar? Tidak ada sofa," kata Yuan yang tidak keberatan harus tidur dengan Meishu.
karena mereka sudah pernah melakukannya sekali. Meishu tidak tahu harus menjawab pertanyaannya karena dia mengucapkan kata-kata itu tanpa berpikir panjang. Yuan kemudian masuk ke dalam tempat tidur dan masuk ke bawah selimut sebelum menepuk ruang di sampingnya. "Mari, tidurlah denganku," katanya dengan suara tenang. Meishu menghela nafas dalam hati. Meskipun dia telah mengajarkan beberapa hal yang masuk akal, ada beberapa hal yang tidak bisa diajarkan hanya melalui kata-kata. Akhirnya Meishu menyerah dan masuk ke tempat tidur bersama Yuan, menghabiskan sisa malam bersama di ranjang yang sama. Selamat malam, Meishu, kata Yuan padanya sambil berbaring nyaman di bawah selimut. Selamat malam, jawab Meishu dengan suara agak gugup, berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlalu memikirkan situasi mereka. Tidak akan terjadi apa-apa. Yuan, dia bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu, kecuali aku yang memulainya. Akhirnya dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan perlahan tertidur. Mereka bangun keesokan paginya tanpa insiden apapun, dan mereka kembali ke restoran Silver untuk sarapan. Selamat pagi anak-anak muda, bagaimana pendapat kalian tentang makanan kemarin? Apakah sesuai selera? Tanya Chef San begitu mereka memasuki restoran. Ya, itu luar biasa, dan terima kasih telah memberi kami begitu banyak makanan, kata Yuan kepadanya. Chef San tertawa berbahak-bahak dan berkata, "Jika aku tidak memasak begitu banyak makanan, kau akan kelaparan sepanjang malam, anak muda." Yuan terkejut mendengar ini dan bertanya-tanya mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Hanya dengan melihat tubuhmu, aku bisa tahu bahwa kamu membutuhkan banyak energi. Jadi aku sengaja membuat lebih banyak makanan untukmu. Kamu makan banyak, kan? Kurasa, kata Yuan, benar-benar tercengang sekarang. Bagaimana seseorang bisa mengetahui seberapa banyak orang bisa makan hanya dengan melihat tubuh mereka? Apakah Chef San menggunakan teknik kultivasi? Terima kasih atas makanannya. Beberapa saat kemudian, Yuan dan Meishu meninggalkan restoran dan kembali ke gua abadi untuk sarapan, yang rasanya sama enaknya dengan makan malam tadi malam. Setelah sarapan, mereka menghabiskan beberapa jam untuk berlatih spiritual, karena energi spiritual di daerah mereka terlalu bagus untuk tidak dipraktekkan. Setelah tubuh mereka terisi energi, Yuan dan Meishu menuju menara pelatihan, tempat mereka akan menghabiskan sisa hari itu untuk berlatih. Sampai jumpa nanti. Jika kau butuh sesuatu, kau bisa menemuiku di lantai 4. Jika aku tidak ada di sana, aku berada di area latihan luar ruangan, kata Meishu kepada Yuan sebelum berpisah dengannya. Ada area latihan di luar ruangan? Tanya Yuan, karena ini pertama kalinya dia mendengar tentang hal itu. Iya, ikuti jalan setapak di belakang gedung ini, dan jalan ini akan membawa Anda ke area latihan luar ruangan yang luas. Baiklah, aku akan memeriksanya saat ada waktu luang. Yuan mengangguk. Beberapa menit kemudian, Meishu tiba di lantai 4 dan langsung disambut oleh instruktur. Pada saat yang sama, Yuan didekati oleh Wang Ming begitu dia melihat Yuan memasuki gedung. "Hei, Yuan, bagaimana kalau kita main satu ronde lagi?" Tanya Wang Ming dengan senyum cerah di wajahnya. "Tentu," Yuan mengangguk tenang. Lalu mereka pergi mencari tempat yang luas untuk berlatih tanding lagi, yang dengan cepat menarik perhatian murid-murid lain di gedung. Sementara itu, puluhan ribu mil jauhnya, di kampung halaman mereka, keluarga Yu duduk di hadapan dua orang dengan ekspresi wajah yang tampak gugup, yang sangat tidak wajar dan jarang terjadi. Faktanya, mereka tidak setegang ini, bahkan ketika berurusan dengan ketua Zhao. Salah satu dari dua orang itu duduk di sofa, dan dia adalah seorang wanita muda yang anggun, tampak berusia sekitar 18 tahun, mengenakan gaun mewah merah yang dihiasi permata. Tamu kedua adalah seorang pria tua yang mengenakan setelan pelayan, dan dia berdiri di belakang wanita muda itu. Jelas sekali dia adalah pengasuhnya. Apa yang membawa Anda ke keluarga Yu kami yang sederhana ini, tamu-tamu terhormat?" Tanya Yu Yong kepada mereka. Gadis muda itu tenang menyesup teh yang disediakan oleh keluarga Yu, sebelum kecepaknya meletakkannya kembali. "Siapapun yang membuat teh ini seharusnya belajar cara membuat teh," katanya. Alis Yu Yong dan Tang Li berkedut tanpa terkendali ketika mendengar kata-katanya, tapi mereka tidak marah. Yu Yong bahkan memasang senyum palsu di wajahnya sebelum berbicara. "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Nona Chu. Dan saya akan memastikan siapapun yang membuat teh ini akan dipecat karena ketidakkompetennya." Wanita muda itu tidak mengatakan apa-apa selama 1 menit penuh,
sebelum dia melihat sekeliling dan bertanya, "Jika saya ingat benar, Anda seharusnya memiliki seorang putri dan seorang putra. Di mana mereka?" Meskipun terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba, Yuyong menjawab, "Mereka saat ini sedang sibuk dan jauh dari keluarga." Benarkah begitu? Gadis muda itu tetap tenang, bersikap seolah-olah dia tidak peduli dengan jawabannya. Lalu kemana mereka pergi? "Putri kami, Yuro, saat ini berada di kota lain setelah bergabung dengan sebuah faksi," kata Yuyong sengaja meninggalkan Yuan. Wanita muda itu kemudian berkata, "Hanya putri Anda? Bagaimana dengan putra Anda, Yutian?" Baik Yuyong maupun Tang Li memiliki firasat yang buruk tentang gadis muda ini ketika nama Yutian keluar dari mulutnya. Dia juga berada di kota lain dan sedang diperiksa oleh para dokter di sana, kata Yuyong sengaja memberinya sesuatu yang kurang mencurigakan. "Oh, begitu? Apakah Anda keberatan memberitahu saya kota mana? Saya ingin bertemu dengan Yutian," kata wanita muda itu tiba-tiba. "Anda ingin bertemu dengannya? Kenapa?" Yuyong bingung dengan perubahan situasi yang tiba-tiba ini. Mengapa wanita muda yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Yu tiba-tiba ingin menemui putra mereka? Mungkinkah dia salah satu pengembarnya di masa lalu? Kurasa dia mungkin dulunya seorang musisi yang luar biasa, katanya dengan tenang. Dia mungkin seorang musisi yang luar biasa, tapi setelah sakit, dia harus berhenti bermusik. Terlebih lagi kondisinya, "Saya khawatir Anda hanya akan kecewa," kata Yuyong. "Saya tidak akan keberatan meskipun kecewa. Biarkan saya melihatnya," desaknya. "Maaf Nona Chu, tapi saat ini beliau sedang dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menerima tamu. Jika Anda mau, kita bisa memberitahu Anda saat dia balik," jawab Tang Li sambil diam-diam merenungkan apa motif sebenarnya Nona Chu muncul di tempat mereka.